Yang sekarang aku pelajarin banget mungkin lebih ke aware sama diri sendiri, benar-benar aware sama orang sekitar juga, dan kayak sadar kalau dunia tuh nggak berputar di sekitar lu doang gitu. Kayak lo harus mikir orang lain juga gitu. Sama self respect. Gak usah ngebandingin diri kamu sama pencapaian orang lain juga, karena menurut aku semua orang tuh udah ada porsinya gitu. Bunga mekar itu dia nggak peduli yang lain mekar, tapi dia kayak everyday try their best untuk mekar ya, nanti one day sama mekar. Kalau dibandingin Wendy yang dulu sama yang hari ini, definisi suksesnya berubah gak? Halo semuanya, aku Jerome dan selamat datang di Mind Plus. Kali ini kita bakal ngobrol sama salah satu teman aku, Wendy Walters. Hai. Selamat datang. Ini adalah episode pertama. Yes. Jadi thank you for having first me. time, dan aku juga first time jadi host. Yes. Agak tegang. Gak apa-apa, aku juga tegang sih. Tegang. Gimana kabarnya Wen? Baik, gimana kabarnya? Aku ya oke lah. Oke. Lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Ya aktivitas aja sih. Terus kayak udah akhir tahun juga kan. Jadi kerjaan juga udah lumayan nyantai. Saya kayak udah mau liburan juga. Jadi ya sekarang lebih banyak ngurusin kerjaan yang masih ongoing. Terus udah nyantai aja di rumah. Olahraga? Olahraga masih tetap jalan. Apa aja nih? Sekarang ya akhir tahun udah gak naik gunung. Udah gak naik gunung? Nanti tahun depan baru mulai. Iya. Tahun depan baru mulai naik gunung lagi. Terus sekarang yang rutin paling pilates. Terus lari. Lari, aku juga lagi lari. Iya, aku ngeliat tuh. Buat apa tuh? Buat adalah. Ada ya, ntar ya. Aku lari karena memang lagi mau fokus trail run juga sih. Oke. Soalnya nanti tahun depan udah mulai race, jadi kayak mulai harus rutin untuk latihan lari juga. Itu latihan karena tahun depan ada targetnya atau mulainya nggak sengaja seru-seruan aja gitu? Awal banget mulai lari tuh karena kerjaan. Oke. Iya awal banget tuh bener-bener karena kerjaan, tapi kerjanya tuh langsung trail run. Oke. Nah, jadi kayak awalnya tuh belum pernah ada basic lari sama sekali, tapi ya karena kerjaan ya kita harus ngelakuin kan. Terus kayak memang itu challenge juga sih buat aku. Akhirnya aku coba mulai rutinin, ternyata suka. Akhirnya udah nyemplung lagi. Tapi lu emang orang yang apa ya? Salah satu temen gue yang aku ngeliat tuh challenge banget gitu. Ya memang suka. Kayak suka gitu. Nyari challenge kan. Nyari adrenalin. Nyari adrenalin. Nyari adrenalin terus. Yes. Naik gunung masih berasa adrenalin gak? Kalau naik gunung tuh sekarang fokusnya udah lebih ke enjoy aja sih. Lebih ke enjoy life. Karena kayak belajar banyak hal banget. Oke. Kan udah pernah kan tahu rasanya. Nah guys, ya pertama kali di Indonesia dan mungkin bukan terakhir ya, tapi maksudnya itu pertama kali doang. Iya, dan pertama kali. sejak itu belum lagi. Pas itu kita berdua sama Bang Firsa dan lain-lain ke Merbabu waktu itu. Merbabu. Sejak dari Merbabu sampai sekarang sudah naik gunung lagi belum? Udah. Karena aku per bulan naik gunungnya. Rutin gitu? Rutin per bulan. Soalnya sekarang untungnya juga kayak rata-rata tuh brand kalau misalnya mau kerja sama aku tuh pasti minta activity-nya. Wendy maunya lagi aktivitas naik gunung. Kalau enggak Wendy lagi drifting. Itu jadi kayak drifting ya. Iya, jadi kayak aktivitas aku tuh sekarang jadi point selling juga ke brand karena mereka maunya kayak tap in-nya ke sana gitu. Iya. Tapi menurut aku itu niche yang oke banget sih. Karena cewek terus aktivitasnya yang ekstrim gitu. Dalam bayangan gue kayak kayaknya cuma kamu doang sih. Banyak sih sebenarnya, cuma kayak nggak ke expose kali ya, belum terekspos mungkin. Yang aku tahu lah ya, mungkin yang kamu tahu. Yang di sekitar aku ya kayaknya cuma kamu doang. Karena sebenarnya aku kayak dari awal mulai juga karena nge-follow banyak akun-akun cewek-cewek yang ngelakuin itu semua gitu, dan menurut aku tuh keren banget gitu. Iya. Ya mau coba dan ternyata memang suka. Tapi kalau dari segala aktivitas yang lu udah pernah coba, yang paling apa ya istilahnya, yang paling challenging dan yang paling apa ya seru gitu. Paling seru. Sampai sekarang ya. Drifting, ya kan? Drifting ya. Naik gunung, lari trail, dan sebagainya. Jet ski. Cuma yang paling bener-bener suka banget naik gunung deh kayaknya. Naik gunung. Tapi sebenarnya tuh dari segala aktivitasnya itu mereka memberikan hal yang beda-beda buat aku. Kalau kayak drifting tuh kan mereka kasih adrenalin rushnya gede banget karena dari suara mesin terus harus fokus sama ini itunya gitu. Kalau jet ski ya kena air fun gitu. Kalau naik gunung ya dapat peace-nya. Dan kayak banyak pelajaran hidup yang di sana gitu. Jadi lebih banyak bersyukur gitu. Paham kan? Udah pernah naik gunung tuh kayak
kita pas ngecamp di tenda gitu jadi kayak bersyukur sesimpel bersyukur sama punya kasur yang nyaman di rumah itu kayak pas pulang tuh jadi notice sama hal-hal kecil aja sih. Iya sih, dan di gunung itu ditambah lagi nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal, jadi kita kayak berkomunikasi sama orang ya. Iya, terputus sama dunia apa ya yang berisik lah ya. Kita nggak update apapun dan sebagainya. Fokus sama apa yang ada di real life aja gitu. Iya. Sama kalau aku pribadi naik gunung kemarin mengajarkan aku bahwa itulah kehidupan gitu. Maksudnya kalau kita mau menikmati sesuatu yang indah ya di puncak itu kan lu harus naik gitu. Iya, gak bisa langsung tiba-tiba di atas. Dan indahnya pemandangan itu makin terasa ketika kita berusaha banget untuk mencapainya. Dan satu hal sih, kita jadi ngerasa kita kecil banget gak sih? Iya ya kan? Iya. Kayak selalu di puncak terus ngeliat semuanya tuh kayak dunia tuh seluas ini dan lu tuh sebenarnya sekecil ini gitu. Kayak itu bikin kita jadi lebih kayak sadar diri lah ya. Kayak itu kecil banget dibandingin dunia ini gitu. Kan aku di sini pengen belajar dari kamu dan aku juga riset tentang kamu. Jujur sebelumnya ya aku taunya content creator aja. Aku belum tahu background sebelumnya gitu. Setelah aku mau bikin ini terus aku riset dan aku baru tahu kalau dulu sebelum jadi content creator jadi banker. Iya. Boleh ceritain gak prosesnya? Boleh. Jadi dulu itu aku lulus sekolah terus langsung pindah Jakarta kan sambil kuliah. Sekolah di Medan. Yes. Habis itu pindah ke Jakarta. Terus pekerjaan pertama yang ku kerjain adalah bank. Bank. Karena memang cici aku tuh dulu memang dia udah manajer di bank lah gitu. Terus habis itu mami aku tuh tipikal yang suka ngelihat anaknya tuh berpakaian rapi ke kantor gitu. Paham kan orang tua yang zaman-zaman dulu tuh suka yang begitu. Jadi kayak dia tuh pengen banget aku jadi banker juga gitu. Akhirnya ya udah. Akhirnya dulu aku coba apply kerja di bank luar, terus diterima kerja di sana sebagai marketing. Jadi aku tuh dulu bagian yang ngurusin deposito besar. Jadi kerjaan aku tuh dulu ya udah telepon kayak nasabah prioritas gitu kayak untuk undang mereka untuk kayak masuk ke bank kita untuk kayak taruh dananya gitu tahu kan kayak RM gitu ya berarti ya? Iya kayak apa? RM. Iya RM, jenis RM. Jadi kayak ngajakin mereka untuk deposito, beli reksadana gitu-gitu. Berarti financially apa ya? Maksudnya financial literacy lu lumayan. Makanya untuk buat diri gue sendiri juga gue jadinya secara untuk ngurusin financialnya udah paham banget gitu. Karena dulu kan kayak ngurusin duitnya nasabah gitu. Asik. Backgroundnya apa tapi? Kan abis sekolah ada sempat kuliah dulu gak? Sempat tapi gak lulus. Gue dulu Markom sih kerjaan. Markom. Cuma kan kalau misalnya di bank gitu kan kita selalu ada trainingnya. Iya. Jadi kayak setiap ada produk baru, ini baru gitu kayak kita di training kan. Ya ada belajarnya dari situ. Di dunia bank berapa tahun? Di dunia bank itu total 3 tahun kayaknya. 3,5 tahun. Setelah 3,5 tahun terus aku pindah sempat kerja jadi PA. Iya jadi PA. Di perusahaan Taiwan. Habis itu ditarik sama MNC Land. Jadi PA-nya juga. Jadi PA juga. CEO apanya gitu. Sudah deh. Akhirnya setelah itu baru shifting ke content creating. Yes. Dan bisnis. Dan mungkin banyak yang gak tahu kalau Ciwen ini punya bisnis. Iya sebenarnya. Aku juga baru tahu pas ngobrol-ngobrol di gunung gitu kan kita. Ngobrol-ngobrol, ada bisnisnya gitu. Iya. Tapi kayak dia low aja. Low key. Kita low key aja mainnya. Ya oke, sampai sekarang tuh banyak yang kayak Ciwen ini punya toko gak sih atau Citato? Lo tau gak Citato? Iya. Citato. Apa? Cina tanpa toko. Bener Citato. Iya, cuman habis itu kayak ya udah sih. Berarti kalau Ciwen ini Ciputo ya? Cina punya toko. Yoi. Ya. Oke. Nah, pas lu masuk ke bank terus jadi PA gitu, lu ngerasa itu diri lu gak sih sebenarnya? Ngerasa sih, karena jujur gue memang suka ngurusin keuangan itu satu. Terus gue suka kayak nggak tahu, gue suka kayak hal yang terstruktur aja. Jadi kayak gue tuh suka kayak nyatet gitu, kayak mereka butuh apa ini pak. Semua itu jadinya kayak gue enjoy sih ngelakuinnya. Karena kan dulu gue juga ngelakuin kayak pembukuan dari perusahaan tuh semua kayak gue yang ngelis-lisin semuanya ada kurang ini itunya gitu.
Jadi lumayan suka dan lumayan enjoy sih. Hal lain juga karena jadinya di saat kayak gue ketemu sama nasabah, itu kan mereka kayak orang-orang besar ya. Jadinya dengerin cerita hidup mereka juga enak banget gitu, seru gitu. Kok bisa sih bisa kayak ngebangun ini gitu. Terus kayak mereka ceritain, jadi sharing-sharing juga gitu. Jadinya seru. Berarti kayak podcast gini ya sebenarnya. Ngobrol sama nasabah maksudnya. Iya. Tapi gak bisa belajar gitu. banyak. Cuma kayak gimana caranya, kadang kan ada beberapa nasabah juga yang kayak sibuk banget, jadi kayak maunya cepet-cepet gitu. Terus ada nasabah yang kayak ya udah dia yang open banget. Yes. Belajar banyak hal juga loh jadi PA itu aku kayak benar-benar nyatetin semua nasabah aku, mereka ulang tahunnya kapan. Jadi kayak mereka setiap ulang tahun tuh pasti datang ke rumahnya kasih kue gitu. Itu jadi kayak hospitality ke mereka juga kayak itu hal-hal yang bagus sih. Buat dipelajari ya menurut aku. Wah keren banget. Gitu. Yang sangat menarik adalah kalau aku ngerasa diri aku itu gak bisa yang terstruktur. Kayak random aja, impulsif. Makanya aku ngerasa cocok untuk content creating gitu. Karena ya jadwal syutingnya kan terserah aku dan sebagainya gitu kan. Tapi seorang Wendy Walters yang backgroundnya di bank, yang harus serba harus distruktur, harus itu PA gitu kan. Nah habis itu jadi content creating gitu. Apa momen shiftingnya gitu. Dan mungkin ini juga bisa apa ya? Shifting itu ya, shiftingnya tuh lumayan kayak agak kaget sih awalnya. Kayak makanya tuh dulu pas aku pertama kali switch ke konten juga, itu mami aku nggak setuju. Mami aku tuh dia nggak setuju sampai karena kan kita kalau misalnya kerja sekarang tuh ya udah pakai bajunya bebas. Kalau misalnya pagi nggak ada apa-apa juga ya udah kerjanya mungkin mulainya siang gitu atau bisa sampai malam banget gitu kan. Terus dia yang kayak sempat ngomel gitu, jadi aku sempat merahasiakan kerjaan aku ini selama 6 bulan. Jadi aku tetap keluar dari rumah tuh jam 6. Udah kayak 9 to 10 aja gitu. 9 to 5 sorry. 9 to 5, iya. Jadi kayak benar-benar bangun jam 6 siap-siap, jam 8 terus OTW, jam 5 sore pulang ke rumah. Padahal kayak udah punya studio, jadi ya udah aku kerja di studio. Tapi kayak aku pas berangkatnya aku pakai baju kantor supaya mami nggak tahu. Tapi sekarang mami udah tahu. Oh wow, menarik banget. Cuma kayak pada saat itu juga aku jadinya yang benar-benar ngelisin banget. Kalau dulu kan aku masih kayak terima kayak endorsean dari all shop gitu kan. Jadi kalau yang kayak gitu kan memang aku jadwalin sendiri. Dan pada saat itu tuh aku belum punya PA juga. Jadi ya udah aku bisa nge-manage itu semua sendiri gitu. Dan pada saat itu tuh aku ngerasa kayak gue gak butuh manajer, gue gak butuh PA. Karena ya ini basically hal yang udah pernah gue lakukan sebelumnya. Cuma ya ini adalah hal yang harus gue lakukan untuk diri gue sendiri. Gitu. Gitu deh. Gile. Tapi mungkin awalnya mulai content creating itu kan iseng gitu. Awalnya dari dance sebenarnya. Dari dance. Oh, cover dance gitu. Cover dance gitu. Tapi nggak nge-cover yang K-pop gitu sih. Memang dari dulu dari sekolah tuh aku udah sempat ngajar dance juga pas sekolah. Buat nambah uang jajan. Terus habis itu akhirnya pas pindah Jakarta, ya udah aku masuk ke grup dance gitu, terus kayak dance bikin cover gitu, terus ya udah. Tapi di sisi lainnya juga kayak ya karena sama masa lalu aku dulu itu, jadi kayak ya udah, jadi makin fokus di content creator. Tapi pasti kan ada titik di mana memutuskan untuk ganti shifting jobs gitu kan. Nah terus pas awal-awal mulai content creating itu kan gak langsung resign ya, atau udah langsung resign? Belum langsung resign. Nah, sambil berjalan kan. Nah di titik apa yang lu memutuskan untuk resign dari dunia korporat banting setir ke sini gitu? Duitnya sih. Apalagi. Duitnya sih, karena pada saat itu juga kayak terakhir kan aku kerjanya di yang perusahaan lumayan besar ya di daerah Sudirman gitu. Jadi itu kayak benar-benar work pressure-nya tuh sangat tinggi gitu loh, sangat tinggi. Terus di sisi lain aku juga harus ngerjain endorsean dan lain-lain. Jadi aku kayak pada situ sempat burn out. Terus aku ya udah mikir lah hitung-hitungan gitu, kayak dari jarak rumah ke sana itu kayak per bulan udah ngeluarin berapa, terus gajinya berapa gitu. Meanwhile kalau misalnya dari endorsean itu kayak aku udah bisa dapat berapa nih per bulan gitu. Ngitung berarti ya. Dari situ tuh kayak jadi kayak ngelihat mana yang lebih worth gitu. Jadi kayak ya sudah. Akhirnya kayak kayaknya emang lebih worth yang ini. Jadi kayak aku merelakan karir aku yang itu untuk fokus ke sini gitu. Menarik. Karena aku pribadi aku belum pernah di dunia korporat kan. Oh berarti dari awal langsung. Dari awal. Tapi memang kayaknya content creator ya. Itu kalau
pasti mulanya tuh awalnya gak akan karena duitnya dulu gitu. Pasti kayak terus tiba-tiba dapat duit dari situ, terus mikir, oh enak juga ya jadi content creator gitu kan. Tapi dulu kayaknya aku nggak bisa disebut sebagai content creator juga sih. Kayak ya udah selebgram aja gitu. Kalau untuk dulu, karena aku tuh dulu tidak ngepost konten apapun, aku nggak create konten. Kayak seseorang kan bisa disebut sebagai content creator di saat kayak lu nge-create konten gitu. Kalau gue dulu kayak ya udah cewek-cewek aja, kayak cewek selfie punya followers, terus, paham kan? Oh iya. Jadi kayak gitu dari situ awalnya. Iya. Setelah jadi content creator nih, perubahan apa yang paling berasa dari dunia korporat dan jadi content creator ini? Banyak sih. Jadinya kayak waktunya lebih fleksibel. Walaupun dulu sempet yang kayak gila ini kerjanya bisa kayak gini terus gak sih? Kayak ada ngerasa bersalahnya gitu. Tapi jadi aku harus agak sedikit melepaskan sisi aku yang itu. Karena menurut aku itu gak bisa di-apply banget ke content creator gitu. Terus apa lagi ya? Banyakan plusnya atau minusnya? Plus minus sih, gak bisa dibilang banyak plus, nggak mana minusnya, kurang agak susah gitu. Tapi ya apa lagi ya, kayak itu doang deh. Lebih ke jadwal aja sih gitu. Jadwal. Paling kalau kayak sekarang lebih banyak dikenal orang gitu kan. Nah itu menarik itu. Aku pengen nanya itu. Kayak setelah jadi content creator dikenal banyak orangnya, dulunya korporat mungkin lebih bebas gitu kan. Sekarang dikenal banyak orang, gimana rasanya? Dan kalau bisa diputar waktu, lu masih mau gak jadi terkenal? Happy sih, maksudnya kayak awalnya tuh pasti happy gitu dikenal orang gitu. Tapi kalau misalnya dikenalnya karena hal yang baik gitu ya. Cuman kayak ada sisi dimana juga capek. Lu juga pasti pernah merasakan capek gak sih? Pasti. Apalagi kalau misalnya memang kita kan gak bisa kayak yang happy all the time gitu. Tapi kayak orang-orang yang pertama kali, yang mungkin selama ini cuma ngelihat kita di layar doang, dan di saat kayak mereka ngelihat kita in real life ya, mereka expect kita bisa kasih energi yang baik gitu. Jadi di situ juga kita juga nggak bisa kayak yang let them down gitu. Jadi kita juga yang harus kayak oke. Kita juga kadang memaksakan diri untuk bisa tetap happy di depan orang gitu sih. Itu sih kayaknya. Kalau bisa diulang waktu, masih mau terkenal gak? Masih mau kayak jadi content creator dan kayak sekarang gak? Menurut aku tetap gak apa-apa. Cuman lebih ke sekarang aku lebih mikirnya, karena kan ini sudah terjadi. Kayak jalan aku sekarang udah di sini gitu. Jadi sekarang fokusnya gimana caranya aku bisa membangun sesuatu yang bisa bikin aku di balik layar sekarang. Gitu. Instead of kayak putar balik terus gue gak mau jadi terkenal gitu. Mau juga gitu, kayak ya udah sekarang udah ada nih jalannya seperti ini. Terus ya gimana caranya nanti ke depannya mungkin gue udah bisa ngebangun sesuatu yang lebih besar lagi tanpa harus gue yang kerja di depan kamera gitu. Hal-hal kayak gitu sih kayaknya. Sebenarnya sudah ada kan itu? Sudah ada, cuma kan maksudnya kalau misalnya bisa punya yang lain-lain terus kan akan lebih ngebantu kan untuk passive income-nya itu satu. Terus kayak nggak bisa bertahan untuk satu doang sebenarnya, kayak ya sebisa mungkin kalau misalnya bisa lebih banyak ya lebih baik. Berarti lu percaya atau punya pikiran yang mungkin mirip sama aku ya, kayak content creating itu ujung-ujungnya adalah batu loncatan gitu. Setuju gak sama itu? Itu pendapatmu? Aku ngerasa karena selamanya kita gak akan terkenal kan. Benar, karena makin ini sekarang aja udah makin banyak yang bisa ngeganti jauh. Dan sekarang tuh kayak jauh lebih gampang dibandingkan sama dulu kan. Terus kayak menurut aku ya sekarang di saat kayak masih selama lu masih laku gitu, ibaratnya kayak lu masih laku ya lu bisa ngerjain silakan gitu. Tapi di saat kayak lu masih laku jangan lupa nih lu harus kayak ada satu bisnis yang bisa sustain untuk jangka panjang gitu, karena enggak selamanya kayak nama lu laku gitu. Tapi yang menarik adalah kenapa lu memisahkan diri lu dengan bisnis lu gitu? Karena aku maunya orang ngelihat bisnis aku as the business gitu. Kayak apa yang aku jual di sana, apa produk atau jasa yang aku kasih di sana itu ya udah orang fokusnya ke situ. Bukan karena kayak oh ini punya Wendy gitu. Itu lebih baik kayak orang tuh datang kembali karena mereka puas sama apa yang aku kasih gitu. Dipisahin sih, ya dipisahin. Lu misahin total kan? Misahin total. Soalnya pas lu cerita itu gue baru tahu lu punya bisnis itu kan. Dan mungkin gak ada yang tahu. Jadi Kak Wendy ini, Wendy ini punya
bisnis eyelash ya. Eyelash, jadi eyelash, bikin kuku juga, sama sulam alis. Bahkan lu bikin itu semua di klinik lu sendiri kan? Iya. Nah, aku aja nggak tahu namanya. Waktu cuma dia tahu nih, gue punya bisnis ini gitu. Iya. Gak ada yang tahu juga udah punya 7 cabang padahal. Itu dia. Tapi udah tutup 3 sih. 7 cabang ini belakangnya semua pada kaget. Iya. Kan? Gak ada yang nyangka gitu. Gak ada yang tahu emang. Karena memang aku ngebisahin banget sih. Nah, itu yang menarik, yang aku pingin belajar sih. Kenapa lu misahin banget? Karena sebenarnya kan yang kayak tadi lu bilang gitu. Selagi kita masih laku, kita bikin sesuatu yang bisa jadi safety net kita. Sedangkan nilai plus kita sebagai content creator adalah kita nggak bisa nge-boost itu gitu. Contohnya kalau aku pribadi, aku bikin Mantapo Academy, ya kan? Mantapo Academy untuk bikin rasasan itu susah banget kalau nggak didongkrak sama kredibilitas orang tertentu gitu. Kayak butuh waktu yang lama untuk ini rasasan bener nih gitu. Makanya aku ngerasa aku harus nempel sama ini supaya orang-orang itu bisa trust gitu. Paham. Kalau di pikiran lu itu gimana? Aku tuh bukan berarti nggak ngepromoin sama sekali sih. Aku tuh karena tetap promo, cuma kayak promonya ya udah misalnya kayak ini nih. Ya ada foto, tapi kayak ya udah Lash Bounty, that's it gitu. Kan orang nggak tahu itu punya siapa. Tapi sebenarnya pun di setiap toko tuh sebenarnya ada tulisan Lash Bounty by Wendy Walters tuh kecil gitu tuh ada gitu. Tapi ya enggak aku nge-boost banget gitu, enggak aku masukin ke bio atau kayak yang jor-joran promosi kayak ini salon gue bulan ini ada promo nih giniin enggak. Karena menurut aku tuh gimana caranya itu tugas marketing yang udah di hire juga. Gimana caranya ya lu bisa bikin itu semua bisa berjalan sendiri tanpa harus tergantungan sama nama aku gitu. Karena kalau misalnya di saat nama aku udah gak ada, bisnisnya jadinya jatuh juga dong. Benar-benar. Itu sih kelemahannya kalau terlalu nempel sama orang. Kayak baiknya tetap dipisah sih dari personal sama brandnya gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ke aku amit-amit gitu, entah apa yang terjadi, bisnis aku tetap bisa running tanpa adanya nama aku. Gitu. Menurutku sih. Gokil, mantep. Ini sisi lain Wendy Walters ya. Yang mungkin orang-orang taunya naik gunung, ya kan, fisik, aktivitas fisik gitu, bukan pikirannya. Jadi aku suka banget ngobrol untuk membedah pikiran orang gitu. Kan lu udah mengalami banyak fase hidup gitu kan, banyak perubahan dalam hidup gitu, kan. Kalau dibandingin Wendy yang dulu sama yang hari ini, definisi suksesnya berubah gak? Definisi sukses berubah sih. Kayak dulu mungkin kayak ambis banget kayak gimana gue harus cari duit terus, gue harus ini harus itu gitu. Sekarang lebih ke kayak sukses menurut gue kayak ya udah lu bisa nikmatin hidup dengan tenang sih. Menurut gue udah sukses sih gue udah menjalani hidup yang gue mau gitu jadinya. Paham gak maksudnya? Gimana menurut sukses lu gimana? Gue tanya balik ke host. Aku? Waduh. Kalau aku pribadi sih ya sampai titik tertentu aku ngerasa ya emang mau mengejar itu kan. Tapi sampai titik tertentu aku ngerasa kalau cuma ngejar duit doang ini kayak mau sampai kapan gitu. Bahkan duit yang ada ini gak kepake, gak habis nih gitu. Akhirnya aku ganti atau pikiran yang berubah adalah gimana caranya aku berdampak buat orang lain sih gitu. Kalau aku dulu juga sama yang makanya tadi aku sempat bilang aku ambis banget kan. Karena dulu tuh kayak gue mau ngejar 10M pertama gue gitu, kayak gitu. Terus bisa kayak udah dapet, goal lu pasti naik lagi. Jadi kayak lu mau sampai kapan ngejar itu. Jadi akhirnya kayak ya udah punya uang iya benar gitu. Tapi kayak kalau misalnya fokus lu selama untuk lu hidup adalah uang terus ya lu nggak bakal bisa enjoy your life gitu. Iya. Dulu aku pernah ngobrol sama teman aku, terus dia bilang sebenarnya uang itu adalah tiket sebenarnya. Kalau dia ngeliat uang itu sebagai tiket, dan aku kayak pas ngobrol sama dia kayak wow, karena uang itu kalau lu gak belanjain atau lu gak pakai untuk yourself atau untuk bantu orang lain sebagainya, itu kan cuma angka aja sebenarnya. Iya cuma angka benar. Kan? Itu kayak tiket, kayak kupon gitu sebenarnya, yang bisa lu pakai untuk beli sesuatu. Iya aku kayak ngerasa kita kan hidup ini gak ngejar voucher kan. Iya benar. Ya kan? Kalau kita mikirnya uang adalah voucher, ya udah kalau vouchernya udah banyak banget ya pakai aja. Iya. Tapi kan banyak orang ngejar duit terus tapi gak mau dipakai duitnya. Karena mungkin mereka punya ketakutan kali. Paham gak sih? Kayak gue dulu pernah ada di sisi itu juga sih. Kayak di titik dimana kayak lu pernah ngerasa susah mungkin. Jadinya kayak lu takut untuk balik ke sana lagi. Jadinya kayak gimana caranya gue
gue adalah safety net gue sendiri. Jadi kayak gue harus kayak hati-hati banget gimana caranya supaya gue nggak mau spend lagi. Itu ada sih, teman-teman gue juga banyak yang seperti itu. Cuman kayak ya pilihan orang. Iya. Tapi yang aku rasa lucu dari perjalanan hidup aku pribadi juga adalah dulu kita bisa rasa cukup dengan pas-pasan gitu. Bisa bahagia-bahagia aja. Terus sekarang ketika kita punya berlebih malah kita worry juga gitu. Jadinya worry karena kita jadinya kayak ngejar sesuatu lagi. Karena di saat kita udah berhasil di sini, kita jadi kayak bisa nih kalau misalnya gue mau set goals gue di sini lagi gitu. Kayaknya di sini lagi gitu. Ya ngejar itu nggak apa-apa gitu, tapi kayak tetap harus bisa, maksudnya kayak harus tetap bisa sadar sama kapasitas dan tetap bisa have fun gitu. Iya. Kalau dari perjalanan hidup kamu, apa yang dulu kamu rasa itu penting, tapi setelah kamu punya atau setelah kamu melewati hidup itu yang kayak sekarang, jadinya tuh nggak sepenting itu sebenarnya. Penting tuh dari segi apa nih? Yang dari lu menurut lu kayak gue harus dapat ini, gue harus ini, harus ini gitu. Tapi ternyata nggak harus gitu. Perfeksionis sih. Kesempurnaan. Iya gak sih, kayak dulu tuh kayak entah ya, kalau buat aku sendiri tuh kayak dari itu tuh ngejarnya perfect terus. Bener-bener yang kayak segala sesuatu harus perfect gitu. Jadinya terlalu memaksakan diri gitu. Tapi sekarang akhirnya sadar ya nggak harus ngejar kesempurnaan sebenarnya. Sama kayak lu bisa, bahkan hal-hal kecil aja kalau misalnya lu bisa ngehargai dan lu bisa appreciate it gitu, itu udah menjadi hal yang indah sih. Jangan terlalu banyak ngeliat atas mulu gitu. Sekali-sekali kayak lihat bawah. Tapi gimana cara lu untuk ngelawan pikiran itu? Karena aku juga orang perfeksionis dan pasti banyak banget orang di sini yang perfeksionis gitu. Nah, sebagai orang yang perfeksionis yang sudah bisa melewati itu gitu, ada tips gak? Banyak refleksi diri. Aku tuh sering banget refleksi diri. Aku tuh sering journaling di rumah. Kayak bener-bener journaling apa yang aku pikirin hari ini. Misalnya kayak otak lagi berisik banget nih, kayak harus ini gitu, kayak gini bla bla bla. Jadi gue catat semuanya. Apa kekhawatiran aku, kayak apa yang bikin aku gak nyaman, semuanya dicatat semuanya. Abis itu nanti dibaca lagi baru kayak di-reflect ke diri, kayak lu kalau misalnya kayak gitu, apa yang lu rasain sebenarnya? Yang lu rasain itu tuh sebenarnya memang dari kemauan lu sendiri, atau kayak lu ngelakuin itu karena untuk memuaskan gimana cara pandang orang lain melihat kamu. Cari validasi. Iya gitu. Jadi kayak di saat kita dicatat itu dan di saat kita baca sendiri itu somehow it helps sih. Jadi kayak oke gitu. Itu ngebantu sih, lumayan ngebantu aku. I see. Itu tips buat aku juga sih sebenarnya. Aku nggak pernah journaling. Coba deh, journaling tuh helps banget, benar-benar bagus banget. Gak cuma untuk hal itu. Iya, karena pikiran kita kan, kita lihat apa kita mau, kita lihat apa FOMO, kita lihat apa pingin gitu kan. Jadi tapi kan sebenarnya kadang-kadang itu impulsif juga sebenarnya. Iya, benar. Dan kenapa aku harus ngetulis itu sebagai tulisan? Karena di saat kayak kamu cuma mikirin di otak, besokannya tuh mungkin ada sebagian, mungkin 40-50% yang udah kamu pikirin tuh lupa. Makanya mendingin ditulis gitu. Dan tulis tuh jadinya di saat aku baca lagi kayak, kemarin gue sempat kepikiran ke hal ini ya. Kemarin ternyata gue sempat ada kepikiran ini ya gitu. Jadi dari situ tuh jadi kayak bahan untuk ngerefleksi diri lagi. Gitu. Keren. Journaling helps. Oke, ini ada pertanyaan yang aku pengen nanyain juga. Karena aku sering dapat pertanyaan ini, jadi aku pengen tahu POV orang lain apa. Oke. Kalau Wendy Walters bukan jadi content creator, misalnya kita coba konten terus gak berhasil gitu, kira-kira sekarang Wendy Walters jadi apa? Aku tahu jawaban kamu. Apa? Guru. Benar. Guru matematika, ya. Guru apa? Guru atau nikah? Guru matematika. Sorry. Aku apa ya? Aku mungkin sekarang akan menjadi CEO perusahaan besar. Amin. Nggak tahu ya, tapi nggak tahu siapa ya. Mungkin kerja di bank. Mungkin akan tetap kerja di bank sih. Atau ya kerja di bank kayaknya. Atau kerja di kantoran. Karena dari dulu tuh sebenarnya ya, cita-cita aku tuh pengen banget kerja di kantor-kantor Sudirman. Oke. Itu cita-cita. Iya, karena menurut aku keren aja. Oke. Kayak aku kayak keren ya, kayak kerja di kantor Sudirman gitu, tapi jabatannya tinggi gitu. Iya. Aku keren. Nah, kenapa yang dulunya jadi cita-cita
Tapi bisa berubah gitu. Bukan cita-cita yang kayak gue dari kecil tuh mau gitu. Tapi lebih ke kayak impian aku tuh kayak pas aku kerja di korporat. Jadi goals aku tuh kayak oke, setidaknya gue bisa kerja di gedung tinggi yang di Sudirman. Oke. Dulu aku mikirnya kayak gitu. Tapi setelah kerja di situ ya udah gitu. Iya, kayak udah rasain kayak oh ya udah ini bukan tempat gue gitu. Oh ternyata ini bukan tempat gue gitu. Ya, emang manusia itu kayak gitu ya. Iya, jadi kayak udah ngerasain, udah experience, kayaknya kurang nih. Iya. Kayaknya pingin yang baru gitu. Benar. Begitu. I see. Itulah. By the way, kemarin aku sempat lihat di Instagram kan juga udah skydiving kan. Oh iya. Gimana itu? Seru gak? Seru banget. Udah pernah belum? Skydiving aku belum pernah. Aku minum ya? Boleh. Skydiving sama bungee jumping. Kalau bungee jumping pernah gak? Belum, tapi lagi mau. Cuman kemarin itu sebenarnya ada yang di Bali. Oke. Tapi kayak safety-nya kurang. Jadi aku lagi mencari tempat bungee jumping yang bagus banget gitu. Karena di Singapura sebenarnya ada. Aku tahu. Macau. Enggak, ada yang lebih bagus. Oh iya. Macau tuh di gedung kan? Tapi tower gitu. Iya tower, tapi view-nya itu adalah iya landscape kotanya. Kalau yang aku mau itu tuh yang benar-benar kamu jumpingnya tuh dari tebing. Oh. Jadi kayak view-nya tuh benar-benar gunung. Kalau enggak bawahnya tuh langsung sungai yang ada air terjunnya gitu. Oke. Nah itu aku lagi nyari, kemarin tuh kayak nemunya di China ada kalau nggak salah ya. Di Sri Lanka ada. Terus kayak di bagian US itu sih, cuma kayak US kayak kejauhan deh. Jadi kayak paling goals paling dekatnya mungkin ke Sri Lanka itu sih. Iya. Tapi I think ya, aku juga suka adrenalin gitu kan. Kayaknya bungee jumping itu yang paling setuju. Paling menakutkan. Karena free fall. Iya benar, itu setuju. Kecuali kalau misalnya skydiving, kita sendiri lompat, itu juga mungkin takut. Iya, karena setelah itu kita harus fokus buka. Iya, kita pasrah kan. Iya. Ya, ada orang yang lompatin, dia kayak, oh ya ada coachnya, ada ininya, kita cuma tinggal terima jadi kan. Iya benar-benar. Tapi bungee jumping, itu untuk kita loncat sendiri gitu kan. Kita loncat sendiri. Karena dari pengalaman aku, si orang-orangnya tuh gak bakal dorong kamu. Yaudah kamu kayak harus loncat sendiri. Jatuh diri kamu sendiri. Wah itu juga ketakutan aku sih dari kemarin sebenarnya. Kayak masih ada rasa takut makanya belum mulai-mulai. Tapi setiap kayak udah ngeliat tuh kayak biasanya ya di saat aku mau ngelakuin sesuatu, aku makin nyari videonya. Makin nyari videonya sampai kayak yang worst case yang bisa terjadi gitu. Bakal aku liatin terus gitu sampai kayak sampai kayak bener-bener kalau misalnya udah sampai kayak gini juga kayaknya gue harus bisa terima gitu. Jadi kayak gitu. Jadi makin memicu untuk kayak gue harus coba. Oh gitu. Lu riset dulu ya? Riset lagi. Kalau aku malah kayaknya kalau aku kebanyakan riset malah takut. Makin takut. Iya. Tapi justru aku harus riset dulu sih. Oke, jadi kayak bener-bener aku tahu nih gitu. Kayak kemarin yang pas skydiving aku nonton banyak banget kan video-videonya. Jadi aku tahu di saat kamu skydiving jangan pernah buka mulut. Karena nanti videonya malah jadi jelek. Karena anginnya tuh kayak gitu. Oh gitu. Jadi selama aku skydiving gue cuma kayak gini dong. Gitu, jadi kayak videonya tetap cakep gitu. Oh gitu. Tuh harus nonton dulu kalau misalnya mau kelahi sesuatu. I see. Iya sih, karena skydiving mahal banget kan. Iya. Itu kemarin di mana ya? Di Aussie ya? Di Melbourne. Cuma kemarin aku lumayan dapatnya gak terlalu mahal sih untungnya. Kayak 8 juta mungkin udah sama kamera. Sama kamera. Kalau yang di Dubai itu tuh sampai 10-an ke atas. Dulu aku hampir sempet mau yang di Dubai. Cuma kayak budgetnya agak-agak ini gitu. Cobain sih, itu kayak once in a lifetime harus coba. Iya once in a lifetime sih. Tapi kayaknya kalau udah pernah bungee jumping, skydiving jadi gak semenakutkan itu mungkin ya. Iya makanya untungnya aku skydiving dulu. Iya. Tetap menurut aku malah bungee jumping jauh lebih serem daripada skydiving sih. Iya. Bungee jumping itu free fall soalnya. Iya. Oke Wen. Karena kamu udah ngelewatin banyak hal. Asam garam kehidupan udah banyak lah ya. Banyak. Meskipun kita umurnya beda setahun doang, tapi kayaknya pengalamanmu jauh lebih banyak daripada aku gitu. Nah, kalau kamu bisa ngomong ke diri kamu di masa lalu, apa yang kamu mau ngomongin? Jadi ke masa lalu, aku ngomong dari sekarang ke diri aku yang masa lalu kan? Mau kasih nasihat kah, atau berterima kasih kah, atau apapun itu? Lebih ke you'll be fine. Thank you for not giving up. That's it. Yes, itu bagus banget. You'll be fine. Yeah, you'll be fine. Iya. Gue sekarang fine. Ya kan? Tapi ada pasti kan masa-masa lu kerasa gak bisa lewat. Kayak rasanya berat banget. Banyak. Makanya kayak kalau misalnya ditanya sekarang ke diri gue yang dulu, itu nasihatnya.
kayak you'll be fine gitu. Saya kayak ada dia nih sekarang di sini. Tap you'll be fine. Dan kayak karena gue sekarang udah di sini, ya thank you juga because you're not giving up gitu. Gitu sih. Jangan nangis dong Jero. Tapi itu menurut aku satu mantra yang penting banget sih. Iya. Kayak this too shall pass gitu. Iya. Karena kita kan nggak bisa lihat masa depan kan. Benar. Kita rasa berat banget itu buat ngelewatin hari-hari ini. Gitu. Gue punya moto hidup. Apa itu? Turn your wounds into wisdom. Wow. Itu gue pegang dari zaman gue SMP. Ubah lukamu menjadi kebijaksanaan. Wisdom. Karena menurut gue kayak mau sejelek apapun lukanya, mau sesakit apapun tuh yang ngebentuk lu sekarang sih. Segalanya gitu. Wow. Oke. Jadi pingin nanya lagi satu lagi. Apa? Wisdom apa? Wisdom apapun. Yang mungkin top wisdom yang dari semua fase hidup lu, top wisdom yang lu dapetin gitu. 2 deh. Banyak amat. Wisdom ya, banyak sih kayak misalnya yang sekarang aku pelajarin banget mungkin lebih ke aware sama diri sendiri. Benar-benar aware sama orang sekitar juga. Dan kayak sadar kalau dunia tuh gak berputar di sekitar lu doang gitu. Kayak lu harus mikir orang lain juga gitu. Sama self respect. Self respect dalam arti? Dalam arti ya mungkin dulu tuh lu saking gak enakannya sama orang, kalau terlalu people pleaser sama orang, jadinya kayak lu membiarkan diri lu menjadi kayak kaki orang gitu. Jadi kayak sekarang ya you have to have your own self respect gitu. Itu top 2 wisdom dari hidup lu, dari pengalaman ini. Very nice. Kayaknya aku harus belajar banyak dari Wendy sih, karena ya aku masih ngelewatin hal-hal kayak gitu tuh. Masih. Aku juga sampai sekarang juga masih. Maksudnya kayak kita sampai sekarang kan masih belajar terus kan. Iya. Ya, hidup tuh emang untuk belajar. Jadi kayak that's true. Mau sampai di titik sekarang juga kayak kedepannya bakal belajar terus. Aku mau kamu kasih nasihat ke penonton yang mungkin rasa ragu gitu. Kan lu kan pindah nih dari banker, jadi PA, jadi content creator gitu kan. Itu pasti ada kayak keraguan itu kan. Nah, gimana cara lu bisa ngelewatin itu, bisa meyakinkan diri lu dan sebagainya. Mungkin bisa berguna buat penonton juga. Advice ya. Iya. Advice mungkin lebih ke jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Gak usah ngebandingin diri kamu sama pencapaian orang lain juga. Karena menurut aku semua orang tuh udah ada porsinya gitu. Selama kamu bisa terus ngelakuin your best, kamu pasti bakal ada di titik itu juga. Tapi masanya kapan ya itu semuanya udah ada timeline-nya masing-masing gitu. Jadi keep doing your best aja sih. Bagaikan bunga ya. Apa? Bagaikan bunga. Kenapa bunga? Bunga mekar itu dia gak peduli yang lain mekar. Tapi dia kayak everyday try their best untuk mekar ya. Nanti one day sama mekar. Karena aku kayak nemu juga banyak teman-teman aku yang mereka lumayan membandingkan hidup mereka ke aku juga. Kayak kita seumuran tapi kenapa lo udah bisa gini ya gitu ya. Ya lu gak bakal bisa buat apa gitu ngebandingin diri lu sama orang lain gitu. Kayak semua orang pencapaian pasti ada di titik yang beda-beda gitu. Selama lu gak tidur-tiduran doang menungguin ya gak bakal bisa terjadi juga kalau gitu. Makanya aku bilang ya you have to try your best juga untuk ngejar itu. Every day. Try your best. Nice. Guys, life goes up and down. And today I got a mind plus from Wendy Walters. Thank you. Thank you. Yang aku belajar adalah bahwa perfection itu ujung-ujungnya is knowing when to stop. Ya. Kayak harus bersyukur gitu. Dan refleksi, tadi ada kata-kata refleksi, is knowing when to begin again. Yep. Setelah refleksi, dimulai lagi. Jadi sekian episode Mind Plus kali ini. Aku Jerome Pauline dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.